Betul, mungkin sedikit kami kembali kepada cerita yang kami omongkan itu. Suatu ketika di pengajian seperti ini, ada seorang ibu yang sepertinya beliau adalah sangat rindu dengan pengajian kami, mengambil barisan terdepan. Hanya mungkin dia punya anak dan dia maksudnya baik, akan tapi kebaikan harus ada bimbingan. Dia maksudnya baik sehingga anaknya di sampingnya itu dikasih tab, dan kami perhatikan dia terus manteng tab begitu. Ibunya konsen dengan kami, tapi hati ini tidak konsen. Hati saya tidak rela. Kalau sampai seperti itu terus, lihat, anak ini akan rusak matanya, rusak ingin. Saya tidak konsen, ngomong saya nggak jelas. Lalu saya ibu yang sangat baik, saya syukur ibu ini luar biasa, merindukan khusyuk belajar dan sebagainya. Akan tapi ibu di samping ibu adalah ini. Hari ini biarkan dulu ibu ya, kami tidak melarang, tidak akan, tapi ke depan hari tidak semacam itu. Kadang-kadang seperti ibunya ngasih anaknya handphone biar dia konsen bekerja, tidak sadar kalau anaknya dirusak. Ini kadang bukan ibunya, mohon maaf, seorang ibu rumah tangga menitipkan anaknya kepada pembantu rumah tangganya sambil kerja, sambil ngomong anak. Apa yang terjadi? Anaknya kasih handphone, nggak sadar orang tua. Kita perlu cerdas, dan itu kami sampaikan waktu itu, sampai kami berhenti, dan terus saya ada konsentrasi. Sehingga rupanya sang anak itu sambil, nggak tahu waktu itu kita dikasih, setelah itu memang ada prosesnya sampai anak itu berhenti menutup itu, sehingga saya bisa mulai pengajian lagi. Hati saya, kalau saya tidak peduli, mungkin saya tidak punya iman kayaknya. Masa saya biasa saja, saya tidak konsen betul. Sehingga mau tidak konsen, anak ini bakal, makanya kami harap siapapun dari kita ada kepekaan seperti itu. Kalau saya cuek saja, mungkin saya bukan seorang ustadz, seorang guru. Saya tidak bisa, saya tidak konsen, kelihatan di mata saya. Anaknya begini terus, ibunya khusuk juga. Tapi subhanallah, dengan begitu kesempatan saya ingatkan kepada yang lainnya, subhanallah, dikirim kepada beliaunya. Padahal beliau mendengar radio, bukan lihat langsung kan. Wong itu ceritanya di Bogor saya. Di mana waktu itu dengar? Nah, di mobil saya di Bogor kisahnya itu. Saya masih ingat betul. Saya nggak bisa ngelihat begini ini. Saya sayang kepada anak ini, bukan buat biarpun bukan anak saya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tetap dijaga anak, tapi tidak akan sempurna kecuali nanti kata guru mulia. Kemarin kita kedatangan seorang guru kami Rabbi Habibullah Muhammad Baharun, untuk membebaskan anak daripada kecanduan, menggunakan dengan cara yang benar tentu untuk urusan kerja dan sebagainya. Di antaranya mungkin kalau kita simpulkan ada 6, tidak akan kita sarahkan sampai hari ini. Pokoknya bagaimana faham anak itu kalau itu membahayakan, biarpun ada manfaatnya. Tapi kalau ingin menggunakan manfaatnya dengan beberapa rambu-rambu, termasuk diantaranya untuk menyelamatkan anak kita agar tidak kecanduan, tidak mensalahgunakan handphone dan urusan dengan dunia teknologi internet ini. Ada yang terakhir disebutkan tadhamun, tolong menolong. Ibu ngasih contoh, ayah ngasih contoh, keluarga memberi contoh yang baik bersama-sama. Ibunya ngelarang anaknya, ayahnya ngizinin, berantem itu anak. Jadi harus ada kebersamaan sehingga rumah itu betul rumah indah, no handphone. Dan menyadari bahwasanya handphone itu milik kita, bukan kita dimiliki handphone. Terima kasih, insyaallah tetap dijaga anak, tetap kasih suri teladan di rumah, tidak cukup. Hari ini sudah di rumah, pastikan di rumah Anda tidak. Kalaupun harus, minta izin. Sayang, Dedek, uminya, abinya mau telepon dulu ya. Kalau uminya pengen nonton ceramah pun mohon maaf, kami tidak bangga kalau Anda sibuk dengan handphone Anda untuk nonton video kami, tapi mengajari anak nggak benar. Anda ngomong, sayang, umi mau belajar ini, mau belajar ceramah, saya dengar ceramahnya Buya, ngomong dong. Sebab yang di handphone macam-macam isinya. Alah, paling mama nolong itu, kan gitu. Omong dong, sayang, bahkan memberi contoh bahwasanya uminya juga masih belajar. Dengar ceramah, masya Allah. Sebentar, sayang, Anda dapat faedah gini, saya dengar gini-gini. Suasana rumah indah. Baik, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Begitulah Allah kirimkan sampai. Padahal kita ngomong di mana, yang dengar juga orang di mana. Semoga Allah menjaga putra Anda. Semuanya anaknya dijaga. Sukses dunia akhirat. Wallah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.